Bertemu lagi dengan saya Viola. Teman-teman sudah membaca buku belum hari ini? Konten membaca aku hari ini Kidsopedia Keajaiban Tubuh Manusia bagian 2. Telinga. Apa saja bagian-bagian telinga? Telinga luar, daun telinga, saluran telinga luar, membran tipani. Telinga tengah, telinga dalam. Bagaimana proses manusia dapat mendengar? Suara ditimbulkan oleh gelombang suara. Gelombang suara bergerak melalui rongga telinga luar yang menyebabkan membran timpani bergetar. Getaran tersebut selanjutnya diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran, kemudian diantarkan menuju otak. Oleh otak, getaran itu ditafsirkan sebagai suara. Apa keuntungan punya dua telinga? Kita dapat menentukan arah datangnya bunyi dari seberapa keras bunyi itu masuk ke telinga kita. Jika mendengar bunyi lebih keras dari telinga kiri, maka kita tahu bahwa bunyi itu datangnya dari sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya. Mengapa ada kotoran telinga? Saat kita membersihkan telinga, ada kotoran yang berwarna kuning kecoklatan keluar dari telinga. Mungkin ada yang merasa jijik, tapi sebenarnya kotoran telinga itu ada manfaatnya loh. Cairan telinga ini dikenal dengan namanya cerumen dan dihasilkan oleh daerah bagian terluar lubang telinga. Cairan ini berfungsi untuk melindungi telinga, mengandung antibakteri, dan membersihkan telinga. Jika kalian ingin membersihkan telinga, jangan mendorong katembat masuk terlalu dalam ke lubang telinga. Kalau terlalu keras, mendorong kotoran masuk ke dalam gendang telinga. Akibatnya dapat menghalangi gelombang suara dan membuat kita sulit mendengar. Pakailah katembat untuk membersihkan daun telinga dan permukaan lubang telinga saja ya. Mengapa ada orang yang tuli? Orang yang tidak dapat mendengar disebut tunarungu. Tunarungu sejak lahir terjadi karena tidak berfungsinya organ pendengaran yang dimiliki. Sedangkan tuli setelah lahir karena terjadi adanya gangguan pendengaran, seperti penumpukan kotoran, zat lilin, kemasukan serangga, dan sebagainya. Kerongkongan atau tenggorokan. Apa fungsi kerongkongan? Kerongkongan merupakan jalur masuk makanan dari mulut ke lambung. Bolus atau gumpalan makanan setelah dikunyah di mulut, melewati pipa kerongkongan sebelum masuk ke dalam lambung. Apa fungsi tenggorokan? Tenggorokan mempunyai fungsi utama sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Batang tenggorokan terdiri dari untayan cincin yang memanjang. Batang tenggorokan ini dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel bersila yang bertugas menahan kotoran dari udara agar tidak menembus paru-paru. Apa fungsi pita suara? Pita suara berfungsi menghasilkan suara. Suara yang terbentuk adalah suara tenggorokan. Pita suara adalah otot berlipat di selaput lendir yang membentang di sepanjang dinding laring atau kotak suara. Mengapa orang batuk? Batuk merupakan refleks yang terjadi untuk melegakan tenggorokan. Batuk terjadi saat kelebihan lendir atau gangguan lainnya yang mengganggu saraf yang ada di saluran pernafasan. Jenis-jenis batuk ada batuk berdahak dan batuk kering. Mengapa bisa bersedak? Pernahkah kamu tersedak? Tersedak biasanya terjadi karena makan yang terburu-buru, sehingga katup epiloktis yang terdapat di antara tenggorokan dan kerongkongan belum sempat menjalankan tugasnya. Perut. Apa saja bagian-bagian dari perut? Lambung atau perut besar, usus halus, usus besar. Bagaimana proses pencernaan makanan di perut? Setelah makanan dikunyah oleh gigi di mulut, makanan berbentuk gumpalan atau bolus masuk ke dalam lambung yang berada di perut. Setelah bercampur dengan cairan lambung dan digiling halus menjadi cairan yang disebut kimus. Diaduk dan ditekan ke bawah. Jika kimus sudah menjadi cairan halus, bergerak menuju usus halus.
dan sari-sari makanan diserap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa dari sari makanan kemudian masuk ke usus besar dan menjadi kotoran. Mengapa perut kembung dan buang gas? Mengalami perut kembung, rasanya tidak nyaman ya. Saat perut kembung biasanya kita merasa perut sesak, nyeri, perut terasa bergejolak, dan menyebabkan buang gas secara berlebihan. Ada berbagai macam penyebabnya. Menelan udara saat makan dan minum, makan terlalu cepat, konsumsi minum bersoda, pertumbuhan bakteri terlalu cepat di usus, sembelit, dan lain sebagainya. Apa fungsi pusar? Pusar adalah sisa dari plasenta, berguna saat kita masih berupa janin di dalam kandungan ibu. Pusar atau udel merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang terdapat pada bagian perut bagian depan. Dengan ukuran yang kecil, pusar sendiri pada setiap orang akan mengalami perbedaan karena ada yang memiliki pusar yang lebih menonjol keluar dan juga ada yang masuk ke dalam, sehingga tidak terlihat. Namun, hanya terlihat seperti lubang saja. Mengapa perut menjadi gendut? Perut menjadi gendut karena bertambahnya timbunan lemak di dalam perut seseorang yang kurang berolahraga dan aktivitas yang kurang gerak, seperti kebanyakan duduk, nonton TV, main game, menyebabkan timbunan lemak di dalam perut. Oleh karena itu kita dianjurkan olahraga seminggu 3 kali, minimal 30 menit. Seseorang yang mengidap perut buncit merupakan salah satu kategori obesitas, mempunyai risiko terkena serangan jantung. Jantung. Apakah fungsi jantung? Jantung berfungsi memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Tujuannya adalah menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan seluruh tubuh dari karbon dioksida. Kemampuan jantung untuk memompa darah disebut tekanan darah dengan satuan sistole dan diastole. Sistole adalah proses kontraksi jantung untuk melakukan pengosongan seluruh isi jantung, sedangkan diastole adalah proses kontraksi untuk mengisi darah ke jantung. Apa saja bagian-bagian jantung? Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor, bilik kanan memompa darah kotor. Serambi kiri bertanggung jawab menerima darah bersih, dan bilik kiri bagian jantung paling tebal bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Berapa kali jantung berdetak setiap hari? Setiap hari rata-rata jantung berdetak selama 70 kali setiap menit, atau sebanyak 100-800 kali setiap harinya. Mengapa jantung berdetak lebih cepat saat takut atau terkejut? Pada saat kita kaget, jantung berdetak lebih cepat. Demikian juga saat kondisi takut, gugup, bersemangat, atau saat olahraga, jantung akan berdetak lebih cepat karena memompa darah lebih cepat dan mengalirkan ke seluruh tubuh. Apa itu sakit jantung? Ada berbagai jenis sakit jantung, salah satunya adalah sakit jantung koroner. Sakit jantung ini disebabkan adanya penyumbatan lemak di pembuluh darah jantung. Akibatnya aliran darah ke jantung menjadi berkurang. Faktor penyebabnya adalah obesitas atau kegemukan, pola makan, tinggi lemak, merokok, dan genetik atau keturunan. Paru-paru. Apakah fungsi paru-paru? Paru-paru berjumlah sepasang dan berada di rongga dada. Paru-paru berfungsi dalam sistem pernapasan. Fungsi utamanya menukar oksigen dari udara saat bernafas dengan karbon dioksida dari darah saat mengembuskan napas. Apa saja bagian-bagian dari paru-paru? Bronkus, batang bercabang, bronkiolus, cabang dari bronkus, alveolus, bagian dari paru-paru, pertukaran oksigen karbon dioksida, diafragma, suatu serat otot yang membentuk perbatasan antara satu rongga, dada, dan perut. Apa akibat rokok terhadap paru-paru? Pada saat merokok, kandungan tar dan nikotin terhisap dan mengendap di paru-paru. Nikotin dapat mengurangi kadar oksigen yang masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan seseorang anemia atau kurang darah. Juga dapat menyebabkan pandangan paru-paru hingga pembengkakan. Jika terus-menerus dapat menyebabkan kanker paru-paru. Apakah penyakit TBC itu?
Penyakit tuberkulosis atau TBC, penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terjadi melalui udara dan dahak yang dikeluarkan oleh penderita. Antara lain batuk berdahak terus-menerus dalam jangka waktu lama, dahak berdarah, berkeringat pada malam hari tanpa sebab, sakit bagian dada, dan sesak napas dan demam. Dapat menular dari orang ke orang melalui udara. Bakteri ini terdapat dalam cairan yang keluar dari mulut atau hidung ketika yang sakit sedang batuk atau bersin. Jadi ketika orang di sekitarnya menghirup tercemar berulang atau berkepanjangan, maka bisa terinfeksi TBC. Apakah paru-paru hewan dan manusia sama? Selain manusia, ada beberapa hewan yang juga memiliki paru-paru. Contohnya, hewan menyusui atau mamalia seperti sapi, kambing, kuda, paus, lumba-lumba. Penyerapan oksigen berlangsung di paru-paru, sedangkan karbon dioksida dan uap air dihembuskan melalui hidung. Lubang hidung paus berada di atas kepala, sedangkan mulutnya berada di dalam air. Jadi dia masih bisa dapat bernapas. Pada burung, selain paru-paru, organ pernapasannya ditambah dengan pundi-pundi udara di pangkal leher, dada, dan perut. Pada hewan amfibi seperti katak, berada di darat, dia bernapas dengan paru-paru. Saat berada di dalam air, amfibi ini bernapas dengan kulit, serta selaput rongga mulut untuk mengikat oksigen. Ginjal. Apakah fungsi ginjal? Salah satu alat ekreksi pada manusia, memiliki peran yang sangat besar. Ginjal manusia bentuknya seperti biji kacang merah, terletak di dalam rongga perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, sehingga sering disebut sebagai buah pinggang. Ginjal sebelah kanan sedikit lebih rendah karena terdesak oleh hati. Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan air, konsentrasi garam dalam darah, dan keseimbangan asam basa darah. Fungsi yang paling penting adalah menyaring kotoran, air, pengeluaran bahan buangan, serta kelebihan garam. Bagaimanakah proses terbentuknya urine? Urin atau air kencing berasal dari sisa hasil penyaringan darah yang dilakukan oleh ginjal. Dari vena, arteri, ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Kandung kemih dapat menampung 500 sampai 1000 mili urin. Saluran pembuangan akhir urin ada di uretra, yang merupakan selang tunggal. Apakah jumlah air minum memengaruhi fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk dalam tubuh. Untuk dapat menyaring dengan sempurna membutuhkan bantuan air dalam jumlah banyak. Jika air yang tersedia kurang, maka ginjal akan lebih berat. Oleh karena itu, dianjurkan minum minimal 8 gelas per hari. Tubuh manusia terdiri dari 75% air. Oleh karena itu, kita membutuhkan air sebanyak 8 gelas untuk menjaga tubuh agar tidak dehidrasi. Mengapa orang bisa sakit ginjal? Disebabkan oleh ginjal yang tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Penyakit ginjal dapat disebabkan oleh kurangnya air minum, gangguan pembuluh darah, obat-obatan, atau infeksi. Sakit ginjal dapat mengakibatkan batu ginjal. Hal itu sebagai akumulasi dari sisa metabolisme yang mengendap selama bertahun-tahun. Penanganan batu ginjal dapat melalui obat-obatan atau operasi. Mengapa orang sakit ginjal harus cuci darah? Orang yang menderita sakit ginjal kronis atau udah menahun harus menjalani cuci darah. Ginjal sudah hemodialisa atau cuci darah. Prosesnya adalah darah dipompa melalui membran yang berputar di dalam suatu wadah dialisis, dan di dalam cairan itu bahan buangan disingkirkan. Setelah bersih, darah dipompa kembali ke dalam tubuh pasien. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti bagian kedua dari buku Kidsopedia ini. Ketemu lagi di bagian ketiga ya. Like, subscribe, share video ini. Terima kasih.